Ya, Pusat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan segera meluncurkan Kartu Jakartawan. Kartu itu nantinya berfungsi sebagai akses ke beberapa program ibu kota. Kartu Jakartawan diluncurkan sebagai langkah menerapkan transaksi non-tunai di Jakarta. Menurut Ahok, nantinya operasi pasar di DKI akan mengarah pada non-tunai. Kartu Jakartawan juga berfungsi sebagai akses beberapa program di Jakarta, seperti untuk pembayaran retribusi rumah susun, pembayaran naik Transjakarta, dan lain sebagainya. Undangan disilakan duduk kembali. Kita juga bulan Juni ini, 2 Juni, kita kan mulai melonsing Kartu Jakartawan. Kita ingin semua operasi pasar itu mengarah ke non-tunai. Nah, dengan demikian kita harapkan pendidikan di Jakarta akan baik. Karena ada Kartu Jakarta Pintar, tentu juga ada BPJS Kesehatan, bahkan ada bersekolah untuk yang tidak mampu, kuliah, masuk perguruan tinggi negeri dapat 18 juta biaya hidup per tahun. Ya, ada sejumlah manfaat bagi warga yang memiliki Kartu Jakartawan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Iya, fungsinya cukup banyak ya. Betul. Berharap jadi kartu diskon? Ya, mungkin. Karena tadi Ahok juga bilang kalau ada operasi pasar, kalau pakai Jakartawan, itu baru bisa... ada transaksi seperti betul, itu ya? Karena kan biasanya kalau operasi pasar, barang-barang ataupun komoditasnya lebih murah Harganya dibandingkan dengan lebih di tempat yang lain. Kita ke Pak Ya, kembali Setiaji. ke Pak Setiaji. Pak Setiaji, kalau dilihat dari fungsinya, memang banyak sekali fungsinya dan tampak menarik sebetulnya. Kalau tadi seperti Anda sampaikan, dan kita juga memiliki data di grafis. Terkait dengan kesiapan infrastruktur, ini kemudian yang akhirnya, bukan akhirnya kita merasa pesimis dengan Jakartawan ini gitu ya. Namun memang ini betul-betul harus dipersiapkan infrastruktur dan juga komplain manajemennya. Nanti akan seprima apa nantinya Pak Setiaji? Ya, betul. Jadi kita juga melakukan staging di dalam pengeluaran program ini tahap pertama, kemudian sampai dengan tahun 2019. Jadi target kita di 2019 seluruh warga DKI wajib memiliki Jakartawan tadi. Nah, di tahap pertama ini memang baru selektif terbatas ya. Kita akan launching untuk penghuni rumah susun dan kemudian diintegrasikan dengan akses busway. Nah, itu tahap pertama kita lakukan terbatas. Kemudian dari sisi lain kita juga menyiapkan infrastruktur juga untuk big data. Ini kan karena datanya sangat besar ya yang akan masuk ke sistem kita. Nah, kami di Smart City akan menyiapkan juga infrastruktur terkait dengan pengelolaan data tadi supaya nanti bisa dimanfaatkan untuk analisis pelayanan publik. Kemudian di tahun depan selain kita menambah lagi jumlah yang pengguna Jakartawan Card juga, tetapi di sisi lain di back end-nya juga kita perbaiki dengan online sistemnya juga, termasuk tadi ya penyiapan komplain dan sebagainya. Jadi kita ada 3 hal yang kita siapkan selain dari sisi infrastruktur, dari sisi kelembagaan juga. Jadi ada sisi banknya ya, layanan perbankan, kemudian ada juga pengelola Jakartawan Card-nya. Satu lagi adalah dari sisi kami di Smart City adalah untuk mengelola big data tadi. Ya. Pak Setiaji, kalau misal kita tahu juga masyarakat, kalau kita kaitkan dengan IKTP, masyarakat juga bahkan banyak masyarakat yang belum memiliki IKTP-nya seperti itu. Fisik gitu ya, secara fisik. Tapi apakah ini kenapa tidak meneruskan IKTP dengan terus memaksimalkan fungsinya nanti karena memang maunya terintegrasi dengan banyak hal yang dilakukan, yang program-program yang diberikan oleh Pemda Jakarta. Kenapa tidak memaksimalkan IKTP ketimbang harus membuat bentuknya Jakartawan IKTP lagi namun secara seperti fungsi itu. ditambahkan dari fungsi-fungsi yang tadi disampaikan terkait dengan Jakartawan. Seperti apa? Iya, yang pasti ini kita memang pinginnya jalan dengan tentunya pingin jalan tentu dengan tidak menunggu ya, dengan tidak menunggu dengan program yang ada. Kita pingin juga mengoptimalkan yang sudah kita miliki seperti yang sedang ya.
Terus kemudian kita juga bukan hanya dari sisi, halo? Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Halo ya? Iya. Ya. Jadi kenapa kita tidak, sebenarnya iktp tetap kita manfaatkan, tetapi dari sisi pendataannya ya, datanya kita manfaatkan, kita integrasikan, namun kartunya kita menggunakan kartu yang di dalamnya sudah ada transaksi keuangan. Seperti itu. Kita lebih mengoptimalkan yang sekarang bisa jalan lebih dahulu lah. Ya, Pak Setiaji, apakah tidak mungkin ketika bicara soal fungsi keuangan itu diadakan di iktp? Sehingga kemudian kita membutuhkan Jakarta One. Ya, itu bisa, ya. Betul. Mungkin bisa saja, namun kan ini program pemerintah pusat ya. Kami sebagai DKI, kewenangannya juga justru sangat terbatas sekali. Daripada kita menunggu program yang pemerintah pusat, DKI berkeinginan untuk lebih mempercepat proses cashless tadi. Harapannya biasanya kan kalau DKI dimulai, ini juga bisa dimulai dengan daerah lain. Contohnya KJP, sekarang ada kartu Indonesia Pintar, kemudian kartu Jakarta Sehat juga jadi kartu Indonesia Sehat. Nah itu harapannya nanti DKI sebenarnya bisa menjadi barometer untuk tingkat nasional. iktp punya fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Jakarta One, karena memang ini sejauh ini masih memang Jakarta yang baru memberlakukan. Ya, Pak Setiaji, kalau untuk rencananya 2 Juni ini akan baru uji coba seperti itu. Sejauh ini infrastruktur yang disiapkan karena tidak hanya kartunya saja nanti yang ada, tapi mungkin alat pendukungnya karena harus di-tap ke alat tersebut. Apa sudah sejauh mana Pak persiapannya untuk itu? Ya, saat ini memang sudah seperti kita melakukan yang sudah siap ya, seperti di Transjakarta kan sudah terintegrasi dengan yang dimiliki oleh bank lokal kami ya. Jadi terus kemudian juga rumah susun juga sudah kita siapkan. Sekarang sudah kita cetak beberapa kartu untuk nanti persiapan launching. Dan dari sisi busnya juga sudah kita siapkan juga untuk alat tap in-nya, sehingga dari sisi infrastruktur untuk menuju soft launching tadi, peluncuran tadi, saya rasa sudah cukup siap. Baik, ya Pak Setiaji, tadi Anda menyebutkan 2019 wajib. Kalau bicara soal wajib artinya kalau tidak punya ada sanksi gitu ya. Seperti itu? Ya. Ya pasti ada apa? Yang pertama kita ingin menawarkan benefit yang lebih. Diharapkan juga tentunya tidak perlu pemaksaan terhadap warga DKI ya. Karena di sana bisa di berbagai macam program seperti diskon tadi disebutkan, misalnya di Hari Kartini bagi perempuan bisa free naik Transjakarta atau program-program lain. Nah, namun kita tetap harus punya target di tahun 2019 wajib. Nah, sanksinya seperti apa dan sebagaimananya masih kita rumuskan. Sanksinya mungkin adalah ya kalau nggak punya kartu Jakarta Jadi tidak nyaman, dan juga tidak bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang tadi gitu ya. Ya, terutama untuk akses. Baik. Kita ke Pak Lisman lagi. Seperti Pak Lisman, MRT kalau gitu kita melihat ini berarti memang warga Jakarta yang akan menuju ke Smart City, memang warga Jakarta memang diarahkan untuk tidak banyak menggunakan uang tunai seperti itu untuk ke uang elektronik. Seberapa siap kita dengan hal itu? Ya di sini jadi penanganan komplain misalnya. Penanganan komplain itu ya kalau bisa tersedia di semua kelurahan. Jadi kalau gagal, nih loh kartu saya nggak bisa dijalanin kan. Jangan kirim lagi kemana-mana kan. Nah kenapa? Karena daftar klaimnya harus diperhatikan juga dan saya kira akan tinggi ya. Karena ini kan mencakup semua urusan. Kita bandingkan misalnya kalau kartu ATM kita rusak, kan kita tinggal datang saja. Sekarang kalau dulu kan, waduh, dulu waktu mula-mula keluar tuh kartu ATM harus dikirim kemana, terus baru datang. Sekarang baru mereka bikin prosedur yang sangat sederhana ya, kita datang 15 menit jadi. Nah, ini yang harus disiapkan karena mengcover 10 juta loh penduduk yang harus dilayani dengan sistem ini. Terus yang tidak kalah pentingnya memang bagaimana menyiapkan ini, mengatasi adanya hambatan dari tingkat operasional gitu loh. Misalnya ada perasaan bahwa wah ini saya akan kehilangan pekerjaan banyak gitu. Nah, terus ada hambatan-hambatan yang terselubung yang dilakukan, akhirnya minimal ada penundaan. Nah, padahal yang begini ini nggak boleh ditunda-tunda. Kalau jalan ya jalan aja terus kan, harus semua disisihkan. Sehingga betul-betul benefit itu baru kemudian memberi hasil dan memulihkan
kesejahteraannya gitu loh. Jadi ini kan luar biasa. Pertama uang kertas sudah nggak digunakan. Terus kemudian jarak dari informasi dan eksekusi kartu aja cekrek, teret keluar datanya. Kalau ini kan mana ininya terus periksa, oh iya ada nama ibu ada duduk dulu gitu kan. Nah, ini kan masuk kartu, terus terlihat informasi dan ini kan berdampak pada pengurangan tenaga kerja yang sangat signifikan. Nah, yang hal demikian yang harus itu dipikirkan. jadi masalah tersendiri. Padahal masyarakat kita seharusnya sudah segera untuk disiapkan untuk teknologi seperti itu, sudah lebih modern seperti itu menuju smart city. Dan sosialisasinya harus intensif. Kalau enggak ya sama nasibnya maaf dengan IKTP kan. IKTP ya kita semuanya berusaha punya, tapi setelah punya kan ditimang-timang aja kan. Udah punya belum? Udah punya ya sudah salaman. Buat apanya masih belum tahu juga. Ya tentu ada gunanya. Teknologi bisa mencakup banyak hal. Betul. Gitu ya. Maksud saya bukan tidak ada gunanya, ada gunanya kan. Tetapi kan fungsi ini menjadi eksekutor kan enggak. Kan? Cuman bahwa sudah punya IKTP nomornya sekian, justru kartunya tidak berfungsi, nomornya yang berfungsi untuk mencari data kita kan. Sekarang kan kita punya nomor tunggal nih, oke positif. Tapi bisa nggak IKTP memberikan pelayanan yang lebih lagi berdasarkan basis data itu kan? Nah itu tantangannya di dalam penerapan. Ada Jakartawan dan ada IKTP bisa berkolaborasi menjadi satu. Mungkin nggak sih itu tadi, Pak? Suatu ketika Lisman ini bisa menjadi program nasional. Artinya ya kalau secara fungsi bisa disatukan dalam satu kartu IKTP gitu misalnya. Ngapain punya dua kartu gitu. Nah kita lihat aja kalau Jakarta berhasil, belum tentu di daerah berhasil karena kan support untuk sistem juga kan nggak semuanya kan. Saya beberapa di kota-kota tertentu aja belum tentu internet itu lancar. Padahal basisnya ini kan yang menjadi basis dari semua penggunaan ICT adalah website, jaringan internet gitu loh. Iya, baik. Saya kembali ke Pak Setiaji. Pak Setiaji masih bersama kami ya. Pak Setiaji, terkait dengan bagaimana kemudian dari Pemprov sendiri untuk bisa mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat. Kalau dilihat dari kemudahan-kemudahannya ini sangat menarik dan saya yakin juga masyarakat kalau udah tahu manfaatnya pengen punya gitu. Cuman kan masalah sosialisasi dan juga edukasi sejauh ini walaupun memang belum diluncurkan, sudah sejauh mana untuk edukasinya? Memang setelah nanti soft launching, jadi tahun ini memang kita fokus untuk sosialisasi ya, terus kemudian kita juga masih membatasi kartu Jakartawannya tadi, sehingga sampai dengan akhir tahun kita sosialisasi secara khusus banyak media-media yang kita bisa sebarkan untuk sosialisasi tadi tersebut ya, selain melalui yang tadi ini berita satu juga kita punya media luar ruang yang setiap saat bisa kita sosialisasikan. Terus kemudian sambil kita juga menyiapkan sisi back office-nya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Risman mengenai public complaint ya dan sebagainya, misal kartu hilang dan sebagainya, gimana prosedur dan sebagainya itu di tahun ini kita siapkan. Akan seperti apa Pak Setiaji? Karena saya perlu bayangannya juga gitu ya. Kalau memang kartu ATM saya hilang, saya tinggal ke kantor cabang bank, habis itu selesai urusannya gitu. Nah kalau masalah ini seperti apa terkait dengan kartu hilang atau komplain-komplain yang lain? Apakah akan ada di kelurahan-kelurahan atau seperti apa? Ya, yang paling praktis kan sebenarnya ada telepon ya, ada telepon, sebelumnya ditelepon, terus kemudian ada batas waktu tertentu untuk melapor, misalnya dalam waktu sehari, kuncinya langsung kalau sudah dilaporkan, misalnya diblok dan sebagainya, sehingga bisa dilakukan penggantian kartu. Nah, prosedur, mekanisme dan sebagainya ini masih dalam tahap pembahasan oleh tim kita juga bersama dengan Bank Indonesia. Diharapkan akan bisa juga kita sampaikan nanti pada saat launching tadi. Baik. Oke, baik. Nantinya apakah ini bisa sama seperti kartu-kartu multifungsi yang ada di negara-negara tetangga kita? Kita akan membahasnya lagi nanti di segmen berikutnya.